Mari kita lanjutkan pada acara diskusi pada pagi hari ini ya. Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Yang pertama, untuk pembicara pertama adalah untuk Dr. Kanti. Ya, Dr. Kanti, ini ada pertanyaan tapi anonim ternyata ya. Mengapa tata laksana bedah dan medikamentosa tidak disarankan sebagai lini pertama? Mungkin maksudnya tata laksana bedah ini tidak disarankan sebagai, kenapa kok dua-duanya ya? Silahkan Dr. Kanti untuk dijawab ini pertanyaannya. Mengapa tata laksana bedah dan medikamentosa tidak disarankan sebagai lini pertama? Ya. Terima kasih dokter. Untuk pertanyaan pertama, kenapa kok medikamentosa ataupun terapi bedah ini tidak disarankan sebagai lini pertama? Kenapa kok CPAP gitu ya? Mungkin maksudnya seperti itu. Yang secara prinsip harus kita pegang adalah obstructive sleep apnea, terutama multi-level obstruction. Kecuali pada anak-anak itu seringnya memang dikarenakan oleh yang pertama adalah tonsil hipertrofi, yang kedua adalah adenoid hipertrofi, dan yang ketiga adalah obesitas. Sedangkan pada dewasa itu lebih kompleks lagi dan memang multi-level obstruction lah yang terjadi pada dewasa, pada pasien dewasa. Selain juga bisa problem endokrin, problem seperti tadi ada untuk penyempitan di daerah leher yang memang itu multi level sekali, sehingga apabila dilakukan hanya medikamentosa saja, seperti misalnya obat-obatan tadi untuk hidung saja, walaupun itu juga sudah sangat membantu, namun tidak bisa 100% tidak bisa mengatasi keseluruhan multi level obstruction tadi, obstruksi yang multi level tadi. Kemudian operatif juga sama. Jadi untuk teknik operasi, untuk jenis-jenis operasi obstruktif sleep apnea ini juga banyak, tergantung hasil dari pemeriksaannya, misalnya dari Muller manuvernya, dari DICE-nya, dari sleep endoskopinya. Jadi kita lihat terlebih dahulu di mana sih letak obstruksinya tersebut, multi levelnya ada di mana-mana saja. Dan yang dilakukan tentu saja tidak bisa semua level obstruksi kita operasi. Nah, itu makanya kenapa apabila post operasi dari level misalnya level velofaring, kita operasi misalnya kita lakukan UP3 atau kita lakukan capsomodified atau kita lakukan palatoplasty only atau kita lakukan vuloplasty only atau kita lakukan tonsilektomi, adenoidektomi dan lain-lain yang itu di level velofaring. Dan misalnya kita dengan tahap berikutnya adalah operasi hidung, tapi kita tidak bisa menyelesaikan sampai multi level yang sampai di bawah-bawahnya, atau untuk fat deposit tissue-nya itu juga kita tidak bisa secara gamblang mengangkat fat deposit tissue-nya. Jadi memang yang paling bisa mengatasi multi level obstruction-nya adalah pemberian terapi CPAP. Jadi untuk pemberian continuous positive airway pressure. Jadi ada tekanan positif udara yang masuk, bisa lewat nasal ya. Jadi nanti akan mengatasi atau membuka dari multi level obstruction-nya itu tadi. Seperti itu, sehingga memang yang disarankan, karena ini memang multidisiplin ya, jadi bukan hanya di bagian THT, tapi juga di bagian saraf, di bagian gigi mulut, bahkan juga psikiatri yang mungkin kita buat apa ya psikiatri, kok masuk ke dalam multidisciplinary untuk mengatasi obstructive sleep apnea, karena juga itu berpengaruh untuk psikis bagi yang penderita OSA maupun keluarganya. Nah ini, jadi dari sisi lain, dari bagian saraf mungkin ya memang biasanya menyarankan untuk CPAP duluan, dan itu salah satu penyebabnya kenapa tidak dijadikan lini pertama. Jadi bukan hanya itu intinya. Jadi memang untuk obstruktif sleep apnea ini betul-betul penanganannya harus komprehensif sekali gitu. Dan memang biasanya untuk pasien-pasien OSA itu saya memberikan menjeda waktu kalau ada pasien obstruktif sleep apnea untuk edukasi itu bahkan lebih kurang 1 jam.
untuk mengedukasi pasien tersebut. Jadi memang edukasinya yang terpenting sehingga pasien memang bisa teredukasi dengan baik, menurunkan berat badannya atau lifestyle-nya dan lain-lain itu teredukasi dengan baik. Dan untuk si PEP itu sendiri sebenarnya juga agak mahal ya, cuma banyak cara, maksudnya di sini apakah nanti bisa dicoba dulu pasiennya setelah 2 pekan di titrasi dari kita bisa merefer ke sleep lab yang menerima untuk pasien-pasien sehingga apa yang namanya kalau di sini, kalau di Semarang kebetulan belum ada ya, tapi kalau di Jakarta sana misalnya karena perwakilannya udah ada di sana, misalnya lewat saya nggak bisa nyebut merek di sini ya, ya. Jadi kita bisa menghubungi semacam agen-agen CPAP-nya gitu ya, sehingga mereka yang langsung follow up pasien untuk mentitrasi tekanan-tekanan CPAP yang harus diberikan. Iya, Dokter Kanti, terima kasih. Ini masih banyak pertanyaannya ya. Mungkin saya batasi 3 dulu ya. Jadi yang kedua ini melanjutkan tadi yang multi-level obstruction. Ada pertanyaan dari sahabat Dokter Kanti ini, Dokter Hesti ya di Jogja. Ini OSA dengan multi-level obstruction ini, kalau apakah boleh tindakannya itu bersamaan? Kalau misalnya tidak boleh bersamaan, jadi bertahap, berapa jarak waktu yang boleh? Tentukan, silahkan. Dokter Hesti ngetes aja nih dokter. Dokter Hesti juga ahli OSA ini. Jadi untuk tahapan operasi obstruktif sleep apnea, kita melihat dulu apakah pasiennya hasil dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjangnya di level mana dulu yang paling berpengaruh atau yang paling emergency. Mungkin Dokter Hesti juga ingat dulu ada pasien dengan sinusitis, kemudian dengan treatment tongue position 4 ya dulu ya. Tapi memang dia lebih menderitanya oleh karena sinusitisnya, sehingga sinusitisnya diatasi terlebih dahulu, operasi hidung terlebih dahulu, kemudian operasi di daerah velofaringnya. Dan bisa berkebalikan. Jadi ada beberapa pasien yang kita operasi duluan hidungnya, kemudian baru operasi velofaringnya, atau berkebalikan seperti itu, tergantung tingkat severnya di level mana. Apakah bisa berbarengan? Kalau untuk berbarengan saya tidak merekomendasikan dan memang dilakukan bertahap, sebaiknya bertahap karena kalau di daerah velofaring itu nyerinya cukup nyeri ya, lebih kurang 3 minggu itu pasien jadi kesulitan makan, apalagi saat pulang memang kita tidak merekomendasikan memberikan anti-inflamasi karena agar mempercepat penyembuhan ya, paling anti-inflamasinya kita berikan saat rawat inap, sehingga memang pasien merasa kurang nyaman pastinya lebih kurang 3 minggu itu. Apalagi kalau misalnya semua tahapan dilakukan dalam satu waktu itu akan sangat pasien akan sangat menderita. Jadi seperti itu dokter. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi yang ketiga dulu ya. Sampai 3 dulu saya batasi. Nanti selanjutnya kalau masih ada waktu nanti kita bisa lanjutkan. Pertanyaan yang ketiga adalah apakah ada faktor genetik pada OSA ini ya. Kemudian apakah ini sekalian pertanyaannya tata laksana pada OSA pada anak itu sama dengan pada dewasa? Ya, terima kasih. Ya, baik dokter. Terima kasih dok. Untuk menyambung dari bahasan yang sebelumnya tentang teknik operasi untuk anak-anak, teknik operasi pada anak dan dewasa apakah berbeda? Sebenarnya ya kalau misalnya operasi di hidung ataukah di velofaring ya sebenarnya sama-sama aja, kecuali ya tergantung teknik apa dulu nih yang mau kita lakukan. Kalau di daerah velofaring misalnya mau operasi gini, jadi karena paling sering pada anak itu karena adenoid hipertrofinya dan tonsil hipertrofinya, sehingga kita lakukan operasi di daerah adenoid dan tonsil dulu. Seperti itu yang paling mudah dan paling acceptable buat anak-anak.
Sedangkan untuk apakah UP3 ini boleh dilakukan pada pasien anak, tidak disarankan. Jadi sebaiknya lebih dari 14 tahun baru dilakukan operasi UP3. Begitu. Untuk menghindari, karena masih pertumbuhan, ditakutkan nanti terjadi komplikasi PPI tadi, insufisiensi pilofaring. Kemudian kalau untuk operasi hidung ya sesuai dengan dari divisi rinologi, untuk operasi-operasi tertentu juga menunggu waktu mungkin ya. Gitu. Gitu Ya. dokter. Oh untuk Ya, genetik ya dokter. Maaf satu ya, lagi tadi untuk genetik tadi ya dok yang kurang ya dok, faktor genetik. Faktor genetik ya tetap ada. Jadi saya lupa nama ininya kromosom apa, tapi yang jelas ada faktor genetik untuk pasien-pasien obstruktif sleep apnea. Tapi gampangannya seperti ini, kalau misalnya orang tuanya punya genetik badannya cepat ya fat deposit tisunya lebih banyak di daerah leher misalnya seperti itu, bisa menurun juga pada anak. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi anatomis pada orang tua bisa menurun pada anak. Ya itu jadi genetiknya secara mudahnya seperti itu. Tapi memang ada dari penelitian apa, tapi namanya saya lupa. Seperti itu dokter. Matur nuwun dokter. Ya, terima kasih dokter Asti. Ya, kita lanjutkan kepada dokter Ana. Ini juga ada beberapa pertanyaan dokter Ana, tapi saya batasi 3 dulu ya. Yang pertama adalah untuk menghindari rebound fenomen dekongestan. Dekongestan apa yang bisa kita berikan yang paling aman? Itu pertanyaan yang pertama, ya, dokter Ana. Terima kasih dokter untuk pertanyaannya. Ya dokter. Ya, terima kasih dok untuk pertanyaannya. Jadi memang untuk menghindari rebound fenomen seperti yang tadi sudah saya sampaikan, salah satu literatur review yang kami lakukan dari kelompok studi rinologi, apabila pemberian nasal dekongestan atau topikal dekongestan itu pemberian lebih dari 3 hari berturut-turut akan cenderung atau ada indikasi menyebabkan rebound fenomen. Salah satu caranya adalah dengan menghindari pemakaian yang berturut-turut tersebut. Jadi minimal dilakukan nasal wash out 24 jam. Kalau kita tidak ingin terjadi rebound fenomen, mungkin kita bisa mengganti dengan oral dekongestan. Tapi memang oral dekongestan perlu diperhatikan apakah pasien itu ada hipertensi atau hal-hal lain yang menjadi kontraindikasi. Begitu dokter. Ya, ini lanjutannya sampai berapa lama diberikan medikamentosa ini? Kalau apa namanya diperlukan? Ini pertanyaan lanjutannya. Cuman sayangnya anonim ya, dokter Ana, nggak tahu dari siapa nih. Baik dok. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi pemberian terapi medikamentosa pada pasien dengan keluhan hidung tersumbat, apabila pada general ya untuk hidung tersumbat itu sebetulnya sesuai dengan kausanya. Jadi pemberian bisa jangka panjang apabila pasien itu memang dengan kondisi seperti rinitis alergi, di mana kita tahu pada keadaan tertentu pada rinitis alergi persisten sedang berat tentu membutuhkan terapi jangka panjang, bisa sampai tadi yang disampaikan Dr. Rice, penggunaan nasal steroidnya bisa sampai 3-6 bulan. Jadi tergantung kebutuhan. Tapi pada pasien-pasien yang kausanya bukan inflamasi kronik seperti alergi, tentu saja penggunaan medikamentosanya sebatas kita lakukan terapi sesuai kausa. Jadi apabila misalnya rinitis akut, tentu saja setelah keadaan inflamasinya teratasi, kita tidak perlu menggunakan jangka panjang. Pada pasien-pasien yang perlu dilakukan tindakan operatif, pemberian medikamentosa tidak disarankan untuk jangka panjang. Jadi memang apabila sudah ada indikasi untuk dilakukan operasi, lebih baik untuk dilakukan tindakan operatif. Demikian dokter. Ya, terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Dr. Rika Hendris Puspitasari. Assalamualaikum dokter, izin bertanya dokter Ana, dalam penggunaan nasal salin, sebaiknya menggunakan NaCl 0,9% atau cairan ringer laktat dok? Dan untuk pasien-pasien awam, apakah larutan garam bisa disarankan untuk diberikan sebagai pengganti? Dan sebaiknya dalam seminggu berapa kali dibolehkan melakukan nasal salin? Maksudnya nasal irigasi mungkin ya.
Terima kasih dokter, mohon penjelasannya. Ya, Silakan terima dokter kasih untuk dokter. Ya, terima kasih dokter Rica. Terima kasih dokter Rika untuk pertanyaannya. Jadi pada pasien atau pada penggunaan irigasi hidung, memang yang lebih disarankan atau banyak literatur menyebutkan penggunaan nasal salin, yaitu seperti kita kenal NaCl 0,9%. Mengenai penggunaan ringer laktat, penelitiannya tidak banyak. Saya hanya menemukan 1 atau 2 penelitian yang berkaitan dengan ini, di mana memang dalam penelitian tersebut membandingkan penggunaan ringer laktat dengan NaCl 0,9%, dan hasilnya pada pasien hasil penelitian menyatakan penggunaan ringer laktat lebih nyaman dibandingkan penggunaan NaCl 0,9% yang kadang-kadang terasa perih atau nyeri kalau digunakan seperti itu. Nah, tapi untuk literatur lebih lanjut mengenai efektivitas dan lain-lain, terus terang saya belum pernah membaca sehingga saya belum bisa atau belum berani untuk merekomendasikan. Tapi pada prinsipnya sih yang kita rekomendasikan adalah penggunaan larutan isotonik, yaitu kalau yang sudah banyak ditelaah atau dilakukan penelitian NaCl 0,9%. Mengenai penggunaan garam pada masyarakat awam gitu ya, kita pakai air garam seperti itu mencampur sendiri, tidak direkomendasikan karena larutan garam yang kita buat bisa saja konsentrasinya tidak sesuai sehingga bisa menjadi hipertonis yang akan menyebabkan atrofi pada mukosa ataupun terjadi perdarahan seperti itu, ataupun menjadi hipotonis, di mana keadaan hipotonis itu juga kurang memberikan manfaat, sehingga tidak disarankan untuk membuat larutan garam sendiri. Begitu dokter. Ya. Oh iya, kasih, tambahan dokter. Pertanyaan tadi tentang berapa kali ya dok? Ada ya mungkin bervariasi ya pada setiap keadaan. Tapi ada satu literatur yang menyebutkan untuk maintenance, jadi pada saat kita merasa kita terpapar setiap hari seperti itu, kita bisa lakukan 1 kali sehari untuk nasal irigasi ini, terutama setelah melakukan aktivitas di luar rumah. Memang idealnya pada saat sebelum tidur, tetapi pada keadaan inflamasi akut, kita bisa gunakan sampai 2 kali sehari. Pada keadaan tertentu, misalnya pasca operasi, frekuensi penggunaan nasal irigasi ini menjadi lebih sering karena fungsinya tidak hanya untuk melembabkan atau mengalirkan sekret yang terlalu pululen atau mukoid, tetapi juga untuk membersihkan krusta maupun luka pasca operasi sehingga tetap terjaga bersih dan moist. Itu saja dok, makasih dok. Ya, ini pertanyaan yang ketigaan, ini menyambung-nyambung ya. Adakah indikasi pemberian kortikosteroid oral, sampai kapan? Kemudian berapa lama kita mengevaluasi sumbatan hidung yang diterapi dengan medikamentosa? Dan yang terakhir ini, ABC nih ya, yang terakhir ini, kapan terapi medikamentosa OSA ini dikatakan gagal? Tuh, terima kasih. Silakan. Ya, baik. Terima kasih dokter untuk pertanyaannya. Saya coba jawab satu persatu ya dok. Jadi yang pertama tadi penggunaan oral kortikosteroid. Penggunaan oral kortikosteroid pada hidung tersumbat hanya dikhususkan untuk keadaan yang inflamasi akut, dan memang pada penggunaan di hidung, inflamasi pada hidung kita jarang menggunakannya. Beberapa kasus misalnya pasien dengan polip yang membutuhkan kortikosteroid dosis tinggi, high dose shot therapy, itu bisa menjadi salah satu indikasi. Kemudian pertanyaan kedua tadi, berapa lama kita melakukan tata laksana medikamentosa? Kembali lagi tergantung pada etiologi dan diagnosis. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan untuk semua penyakit tata laksananya sama. Tapi pada beberapa literatur yang saya baca yang berkaitan dengan OSA, itu penggunaan nasal steroid memberikan hasil yang baik untuk nilai AHI maupun LSAT-nya itu setelah penggunaan 4 minggu.
pada pasien dengan rinitis alergi dikatakan penggunaannya nilai AHI dan LSAT itu terjadi perbaikan signifikan setelah 10 minggu penggunaan dari nasal steroid. Jadi mungkin seperti itu ya dok, karena tiap diagnosis mungkin akan berbeda untuk durasi maupun terapi yang digunakan. Pertanyaan yang terakhir tadi apa ya dok? Yang pertanyaan yang terakhir, kapan dan bila mana terapi medikamentosa itu dikatakan gagal? Ya, jadi tadi kembali pada etiologi, tadi kita kenal ada etiologi itu ada inflamasi, kemudian ada struktural atau kelainan anatomis, kemudian ada mix dari struktural maupun inflamasi, ada neoplasma, ada juga kelainan lain seperti hormonal. Nah, itu jadi bergantung pada etiologi. Tapi pada prinsipnya, apabila kita menemukan kelainan struktural, kita tentu sudah merencanakan untuk melakukan tindakan operatif, di mana pada kelainan struktural, terutama pada struktur tulang, biasanya tidak terjadi perbaikan dengan terapi medikamentosa. Jadi bila mix struktural dengan inflamasi, setelah tanda inflamasi mereda, dan kita tetap menemukan kelainan strukturalnya dan pasien tetap ada keluhan, saya rasa itu salah satu indikasi untuk dilakukan operasi. Kalau berapa lama mungkin kita mengikuti pedoman pada masing-masing diagnosis. Ya, terima kasih Dr. Ana, jawabannya sangat jelas ya. Banyak masih pertanyaan, tapi saya kira nanti mungkin bisa dijawab langsung oleh Dr. Ana ya. Karena waktunya nanti mungkin kalau masih ada waktu lagi bisa kita tayangkan lagi pertanyaan-pertanyaannya. Ya, kemudian untuk Dr. Desi, ini ada beberapa pertanyaan juga yang masuk. Ini yang pertama adalah dari Dr. Deviana. Nah, Dr. Desi, bagaimana pemasangan tampon post-turbinoplasti teknik Marbury? Apakah ada tips khusus yang membedakan dengan pemasangan tampon post-fast atau septoplasti? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dr. Rice. Terima kasih Dr. Deviana untuk pertanyaannya. Jadi sebetulnya pemasangan tampon untuk teknik Marbury ataupun mungkin teknik lain apabila tidak terjadi perdarahan yang masif itu tidak selalu perlu. Kadang kita memasang tampon misal operasi turbinoplastinya disertai operasi FAST dan kita ingin melateralisasi, memedialisasi konka media, kita pasang tampon ke arah ethmoid seperti itu. Tapi kalau misalnya khusus untuk turbinoplasti saja, bila tidak terjadi perdarahan, itu kita biasanya tidak harus pasang tampon. Atau misalnya tindakan dengan septoplasti dan kita ingin mendorong septum ke arah, ingin meluruskan septum, kita pasang tampon bisa. Tetapi kalau misalnya hanya murni turbinoplasti saja, tidak terjadi perdarahan setelah kita lakukan hemostasis tentunya ya. Tadi yang penting bipolar area 1 cm posterior konka inferior, itu yang paling penting ya. Berdarah atau tidak berdarah durante operasi itu kita selalu bipolar. Kemudian kalau untuk memastikan setelah di bipolar kita boleh pasang surgisel di tempat-tempat bekas insisi. Nah, kemudian untuk memastikan ini berdarah atau enggak ya, karena kan kalau saat durante operasi pasien itu kan dilakukan kontrol hipotensi. Nah, sesaat sebelum operasi selesai, misalnya waktu kita pasang surgisel, kita minta ke anestesi untuk menormalkan tekanan darahnya sehingga misal tekanan darahnya yang tadinya 90 balik menjadi normal 120 atau bahkan kadang-kadang 140, tidak ada perdarahan, itu sih sebetulnya tidak usah pasang tampon, nggak apa-apa. Atau kalaupun ingin tenang, ingin pasang tampon ringan saja, tidak terlalu menekan sehingga waktu kita melepaskannya disiram NaCl seperti itu, jadi tidak melukai dan tidak nyeri juga saat tamponnya. Seperti itu sih dok. Mungkin ada tambahan dari Dr. Rice atau Dr. Ana? Ya, mungkin tambahannya itu
tidak terlalu khusus diperlukan tampon. Tapi seandainya diperlukan, kita bisa memasang tampon, sekarang bisa Anskar atau Netsal itu ya. Tapi untuk supaya tadi mencegah laserasi pada saat diambil atau perdarahan, bisa kita masukkan ke dalam handspun. Tapi handspunnya sebaiknya diberikan lubang-lubang ya, supaya bisa kontak tetap Anskarnya atau tampon di dalam itu, tapi pada saat dikeluarkan tidak berdarah. Mungkin pengalaman lain dari Dokter Ana, silahkan. Kurang lebih sama dok dengan yang sudah disampaikan Dokter Desi maupun Dokter Rica. Ya, sama dok. Terima Gurunya kasih. sama, ini pertanyaan. Gurunya sama. Gurunya sama. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi, ya, ini. Gitu. Bagaimana tata laksana efek samping dari turbinektomi? Misalnya kalau terjadi rinitis atropikan seperti itu tadi ya. Terus kemudian ada gejala-gejala yang lain. Ya, jadi empty nose gitu. Apa yang harus dilakukan? Iya. Jadi untuk empty nose syndrome ini memang salah satu komplikasi dari turbinektomi, terutama turbinektomi radikal ya, turbinektomi total. Nah, seperti kita ketahui kalau fungsi dari konka ini atau turbinate ini dia menghangatkan, melembabkan dan memfiltrasi. Nah, kalau posisi emptiness syndrome, kondisi fungsi tadi tidak berjalan. Jadi untuk keluhan yang tidak terlalu berat, berarti kita memberikan pelembab tambahan seperti nasal spray atau nasal hidung untuk menambah kelembapan. Tetapi apabila kondisinya memberat atau menjadi sangat berkeluhan, memang ada terapi operatif untuk rinitis atrofi ya, kalau nggak salah namanya endoplasti mikro. Ya, mikroplasti endonasal ya untuk operasinya saya juga belum pernah lihat sih, mungkin dari Dokter Ana atau Dokter Rica ada tambahan dok. Dokter Ana mungkin ada pengalaman untuk empty nose? Belum pernah sih dok sebetulnya, dan kebetulan memang belum pernah menemui sendiri pasien yang dengan keluhan empty nose, sehingga memang belum ada pengalaman dokter. Iya, sama. Saya juga belum pernah. Ya, oke. Ini ada pertanyaan yang bagus ini dari General Practice ya. Cuman sayangnya anonim ini. Dia bertanya apakah bisa dilakukan oleh General Practice, kemudian yang mana yang boleh dilakukan oleh seorang General Practice gitu. Silahkan Dokter Eci, Dokter Desi. Iya dok. Untuk tindakan operatif atau tindakan turbinektomi ini merupakan salah satu tindakan spesialistik ya. Sebetulnya memang sih kalau tidak bisa sih oleh dokter GP, jadi harus dilakukan oleh dokter spesialis. Mungkin kalau GP tahapnya di terapi medikamentosa, seperti itu mungkin. Mungkin ada saran dari saya, ya. Kalau GP, ayo dong masuk THT. Iya itu dok. Biar nanti bisa melakukannya gitu ya. Ya. Ya itu sementara pertanyaannya sebetulnya pasti ada ini, tapi mungkin ada beberapa nanti yang harus disampaikan juga. Mungkin menambahkan sedikit dokter untuk GP. Ya, silahkan. Ya, jadi untuk biar GP juga semangat ya, karena memang untuk obstructive sleep apnea ini justru kita harapkan dari GP sangat besar perannya, apalagi era BPJS ini juga ya. Jadi dengan pemeriksaan-pemeriksaan sederhana, simple tadi, atau kalau mau nambah juga bisa beli alat yang untuk polisonografi yang tipe 4 tadi ya, untuk home sleep test tadi, itu sangat memungkinkan dan sudah ada GP yang beli itu dan mendiagnosis OSA sendiri. Kemudian apabila perlu dirujuk. Jadi perannya sangat besar sebenarnya. Untuk peran itu bukan hanya mengoperasi sebenarnya ya. Jadi memang mendiagnosis pasien secara dini
sehingga bisa mengurangi resiko kardiovaskulernya, tadi hipertensi, penyakit jantung, penyakit stroke, dan lain-lain tadi, itu justru di GP yang kita harapkan yang terbesar gitu. Jadi kalau GP sudah bisa mendiagnosis itu, kemudian bisa merujuk, itu sebuah keberhasilan yang betul-betul keberhasilan tertinggi itu justru harusnya di GP gitu. Ya, jadi memang itu adalah langkah pertama. GP adalah apa namanya ya karena fase pertama ya. Jadi bila lewat di GP tidak terdeteksi, sudah bisa jadi beberapa tahun kemudian timbul efek di kardiovaskuler tadi. Jadi pesan betul untuk GP, jangan berpikir untuk teknik operatifnya dulu, tapi teknik diagnostik ini akan sangat membantu sekali untuk pasien menemukan jawaban solusi untuk permasalahan obstruktif sleep apnea ini. Begitu, dokter. Ya, terima kasih Dokter Kanti. Ada pesan juga dari Dokter Ana. Ya, Dok, terima kasih. Ya, mungkin sama ya, Dok. Ya, kami akan senang sekali kalau para dokter umum sekalian yang hari ini mengikuti menjadi semakin tertarik pada ilmu THTKL sehingga bisa mendaftarkan diri, jadi bisa ikut bergabung dengan kita. Ya, nanti akan banyak sekali penyakit-penyakit di bidang THTKL yang menarik maupun tindakan-tindakan yang tentu kalau dipelajari lebih dalam akan sangat lebih menarik dan ya menimbulkan interest tersendiri ya, Dok. Silakan, Dokter. Ya, sinyalnya terputus tadi, An. Iya, nggak apa-apa, Dok. Ya, terima kasih, Ana. Dokter Eci, mungkin ada pesan? Iya, mungkin kalau saya mungkin dulu awalnya tertarik. Ini untuk GP ya, Dok. Saya cukup lama bekerja menjadi GP. Saya lama jadi dokter umum dan akhirnya memilih THT karena memang tertarik dengan satu operasinya yang memang setelah masuk residen ternyata jauh lebih banyak daripada yang saya bayangkan waktu selama GP. Jadi sebetulnya ilmu THT ini sangat menarik ya, terutama setelah sekarang mulai mendalami lebih kecil lagi ke arah hidung, ternyata juga tidak sedikit, walaupun organnya cuma satu, tapi tindakannya juga tidak sedikit dan tidak ya menarik lah intinya gitu. Mudah-mudahan teman-teman GP bisa tertarik mengambil bidang prodi ini, THTKL. Tercinta. Ya, terima kasih. Terima kasih 3 pembicara yang luar biasa pada hari ini ya, generasi penerus yang sangat kami banggakan. Ya, kami akhiri dulu sekian acara webinar pada hari ini. Mungkin ada running slide dari PT Dexa, kami persilahkan. Ya, pementasan forward dari dari PT Medica ini terus yang bisa menggantikan yang bisa merupakan corticosteroid intranasal dengan afinitas yang tinggi. Kemudian nasalin banyak sekali dari Dexa Medica ini kita kenal ya sebagai larutan untuk irigasi ya hidung ya. Dia dapat membersihkan, melembabkan dan melindungi mukosa hidung. Kita kenal Rhinos sebagai anti alergi dan dekongestan ya, yang sudah kita ketahui.
Modeksa dengan efek samping yang minimal, ini perlu kita pikirkan untuk diberikan pada pasien-pasien yang memerlukan. Jangan lupa sejawat sekalian untuk mengisi presensi ya, untuk supaya mendapatkan sertifikat ya, sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Hilang suara. Akhirnya, maka saya kembalikan kepada Dr. Lia Mardiawati sebagai MC ya, dengan ucapan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Matur nuwun dokter. Terima kasih Dr. Rice, terima kasih kepada semua narasumber pada siang hari ini. Terima kasih kepada Dr. Kanti, Dr. Ana, dan Dr. Desi atas paparan materi yang sangat bermanfaat bagi kami semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita tiba di penghujung acara. Semoga acara webinar hari ini membawa manfaat dan keberkahan. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dexa Medica yang telah mensupport berlangsungnya acara webinar hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dari kami Panitia Semarang INT Week. Semoga untuk kedepannya kita semua bisa lebih baik lagi. Sampai jumpa di acara webinar Semarang INT Week series berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, dokter. Terima kasih.